أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi di channel ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa kami, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, limpahan rezeki, panjang umur, serta ampunan untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesuksesan membutuhkan suatu proses, dan tak ada kesuksesan tanpa diiringi dengan kerja keras. Sulit ditemukan orang-orang sukses yang pada awalnya hanya bermalas-malasan. Kesuksesan tidak akan datang hanya dalam waktu semalam. Semua impian sukses harus ditebus dengan perjuangan keras yang diiringi dengan doa. Untuk mendapatkan kesuksesan hidup yang hakiki, baik kekayaan materi maupun spiritual, harus memperhatikan 4 dimensi. 4 dimensi utama pilar kesuksesan, yaitu doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Salah satu cara untuk meraih kesuksesan hidup yakni dengan istiqomah melaksanakan sholat tahajud. Saya sudah sholat tahajud setiap malam, sholat duha setiap pagi, dan berdoa panjang lebar. Tetapi mengapa saya tidak pernah menjadi orang yang sukses? Wahai sahabat, barangkali celetukan nakal seperti ini akan sering kita dengar di tengah masyarakat. Lantas, bagaimanakah menjawabnya? Jawabannya, jika akhirat yang Anda jadikan sebagai tolak ukur kesuksesan, sebetulnya saat ini Anda telah berproses menuju kesuksesan hakiki. Selama Anda mendirikan sholat tahajud secara istiqomah semata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, jika dunia yang Anda jadikan tolak ukur kesuksesan, ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan Anda tidak pernah menjadi sukses. Apakah saja itu? Yaitu pertama, mungkin kualitas sholat Anda yang memang belum sempurna. Anda cenderung mengira bahwa sholat yang Anda lakukan sudah benar dan sempurna. Padahal pemikiran itu keliru. Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya pelaku ibadah itu mengira mereka telah menegakkan sholat seutuhnya. Padahal tidaklah tertulis baginya kecuali setengah sholat, atau sepertiganya, atau seperempatnya, atau seperlimanya, sampai sepersepuluhnya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud. Untuk itu sahabat, mari kita koreksi kualitas sholat masing-masing. Jangan-jangan ibadah kita masih berparadigma, yakni sholat terus, maksiat jalan. Nah, jika ini yang terjadi, agar semakin dekat dengan Tuhan, maka kualitas sholat harus dilejitkan, dan intensitas maksiat harus diminimalkan hingga mencapai titik yang paling rendah. Alasan yang kedua, kemungkinan lain adalah Anda keliru memaknai konsep qanaah dan tawakal. Anda mungkin memaknai sebuah kepasrahan terhadap nasib tanpa pernah berusaha sedikit pun untuk mengubahnya menjadi sebuah kesuksesan.
Misalnya, selesai sholat tahajud dan dzikir panjang hingga menghabiskan seluruh malam, dan di pagi harinya Anda habiskan sholat duha, tetapi Anda lupa tidak bekerja, karena doa tanpa usaha itu nihil hasilnya. Alasan yang ketiga, barangkali memang tidak ada yang salah dengan sholat Anda. Anda telah mendirikan secara istiqomah dan khusyuk, namun hati masih berucap, kapan suksesnya? Kapan kayanya? Kok miskin terus? Jangan mengeluh dan jangan pula putus asa. Bersabarlah maka Anda akan beruntung. Pada hakikatnya, tertundanya kesuksesan kita di dunia kemungkinan besar merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuat kita lebih sukses di negeri keabadian, yaitu akhirat. Dikhawatirkan saat Allah melimpahkan harta kepada seorang mukmin, justru akan membuat mukmin itu jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tengoklah kisah Qarun yang dijadikan kaya oleh Allah, tetapi kemudian ia binasa bersama harta-hartanya dan terlempar ke neraka karena kekayaannya membuat Qarun semakin jauh dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jika ia kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan atau kebaikannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Quran Surat An-Nisa ayat 35. Wahai sahabat, rahasia inilah yang tidak pernah kita ketahui, karena kita cenderung menggunakan standar materi ketika membicarakan kesuksesan. Karenanya, tidak mengherankan jika kemudian kita semakin dibuat buta dan tidak mampu melihat rahasia rahmat Allah ini. Sholat tahajud adalah sholat di mana Allah lebih banyak mendengar doa kita, termasuk untuk meraih kesuksesan dunia dan akhirat. Sudah banyak orang yang membuktikan rahasia sholat tahajud bagi kesuksesan bisnis mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Isra ayat 79, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagaimana suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Quran Surat Al-Isra ayat 79. Wahai sahabat, atas izin Allah, semua orang bisa meraih kesuksesan dengan senantiasa melaksanakan sholat tahajud. Untuk meraih kesuksesan itu, yang harus Anda lakukan saat ini adalah bangun di 1/2 malam terakhir ataupun 1/3 malam terakhir, kira-kira jam 2 atau jam 3 pagi. Kerjakan sholat tahajud minimal 2 rakaat dengan khusyuk. Jangan lupa di setiap sujud selipkan doa atas segala keinginan Anda. Adukan semua permasalahan hidup Anda, termasuk soal bisnis yang sedang Anda kelola, dan mohon kepada Allah yang Maha Penolong untuk memberikan pertolongannya. Insya Allah itu pasti dan benar. Sudah banyak yang membuktikan bahwa sholat tahajud merupakan salah satu ibadah sunnah yang sangat ampuh untuk melejitkan bisnis. Berikut ini beberapa keutamaan yang bisa dipetik bagi para pembisnis yang menjalankan sholat tahajud. Yaitu pertama, tetap survive meskipun dirundung masalah. Bagi pembisnis yang senantiasa melakukan sholat tahajud, ketika dirundung masalah berbagai kesulitan terutama dalam bisnisnya, ia akan mendapatkan ketegaran, kejernihan pikiran, dan ketenangan jiwa, sehingga bisa terus optimis menatap masa depan.
Melakukan sholat tahajud dapat menciptakan suasana batin yang segar dan menenangkan, sehingga bisa bersungguh-sungguh dalam bermunajat dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesungguhan tersebut akan mendapatkan nilai plus di hadapan Allah, sehingga Allah bisa memudahkan mencurahkan segala rahmat dan hidayahnya. Yang kedua, mempertebal keimanan. Orang yang senantiasa melakukan sholat tahajud, maka imannya akan semakin kuat dan kokoh. Karena tidak mudah apabila seseorang merelakan tidurnya untuk bangun dan melaksanakan sholat tahajud. Hanyalah orang-orang pilihan yang dapat melakukannya dengan istiqomah. Sholat tahajud dapat memantapkan jiwa seseorang sehingga bisa lebih arif dan bijaksana dalam menjalani hidup di dunia ini. Yang ketiga, hidup arif dengan filosofi air. Hidup yang diibaratkan dengan air mengalir memang tidak salah. Ketahuilah bahwa air yang mengalir dari dataran tinggi ke dataran rendah mampu mencapai semua arah. Namun, tidak semua air mengalir pada arah yang jelas dan positif. Oleh karena itu, sahabat, hiduplah seperti air yang mengalir dengan arah tujuan yang jelas, agar kita bisa mengambil pahala di setiap alirannya. Salah satunya dengan menjadikan sholat tahajud sebagai proses untuk meraih ridhonya, agar kita sukses dunia dan akhirat, dan mendapatkan ketenangan dalam menghadapi berbagai rintangan masalah dalam kehidupan ini. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.